Pertais Wilayah 8, saya ingin menyampaikan pesan-pesan akademik secara singkat. Pesan saya adalah jadilah alumni yang berkaliber. Jadilah sarjana yang berkaliber. Berkaliber. Kita sering mendengar dan mengatakan kalimat ini. Weh, jago itu Universitas Al-Khairat. Universitas berkaliber. Hebat itu Pak Dr. Yasin. Sosoknya berkaliber. Itu salah satu. Nah, pertanyaannya, apa itu kaliber? Kaliber itu diambil dari istilah peluru, senjata. Garis tengah atau garis diameter. Garis tengah dari selongsong peluru. Ukurannya itu. Namanya kaliber. Garis tengah selongsong peluru itulah yang menentukan daya dobrak sebuah peluru. Kaliber itulah yang menentukan daya jangkau sebuah peluru. Kaliber itulah yang menentukan daya rusak sebuah peluru. Lalu istilah kaliber inilah yang dipakai menjadi istilah sosial. Artinya apa? Ketika seorang itu berkaliber, dia memiliki daya dobrak lebih dari orang lain. Dia memiliki daya jangkau. Dia memiliki pengaruh lebih dibanding orang kebanyakan. Dia memiliki daya perubahan dibanding orang-orang lain. Bagaimana menandai orang yang berkaliber atau tidak? Sederhana sekali anak-anakku para wisudawan-wisudawati. Namanya sering dijadikan sebagai simbol. Nama jalan, nama gedung, nama lembaga, nama bandara. Apa namanya bandara di Palu? Bandara Sis Al-Jufri. Sis Al-Jufri itu pasti orang berkaliber. Dijadikan nama bandara. Pergi ke Jakarta, Soekarno-Hatta. Mendarat di Makassar, bandara Sultan Hasanuddin. Pasti sosok ini berkaliber, dijadikan nama bandara. Terbang ke Palu, mendarat di bandara Sis Al-Jufri. Pasti orang berkaliber. Setelah mendarat di Makassar, bandara Soekarno-Hatta. Menuju ke Parepare, di pintu gerbang tertulis, di sini lahir Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie. Pasti berkaliber. Teruskan perjalanan masuk ke Bone, di pintu gerbang Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ada monumen di situ. Kota kelahiran JK. Pasti berkaliber orang ini. Meneruskan perjalanan dari Bone masuk ke sebuah desa. Namanya Desa Malari. Tempat kelahiran saya. Di situ ada pintu gerbang besar. Berharap maka kasihan ditulis di situ. Lahir profesor termuda Makassar dari UIN Alauddin. Tapi tidak ada yang tertulis. Artinya apa? Belum saya dianggap sebagai sosok berkaliber meskipun di desaku. Sudah saya sampaikan sama Pak Bupati. Saya bilang, Pak Wakil saya sampaikan Pak Bupati, saya bilang Puang, sampaikan lalu itu Pak Desa, suruh tulis kasihan nama aku di situ. Saya bercanda yang terakhir ini. Itulah sejatinya kita menuju menjadi sarjana yang berkaliber. Pertanyaan terakhir, dan ini menjadi bagian terakhir dari sambutan saya. Bagaimana menjadi sosok yang berkaliber? Setidaknya ada dua. Yang pertama, menjadi transtelektual. Ini istilah yang saya ciptakan sendiri dan saya coba populerkan. Tapi belum populer juga. Transtelektual.
Tidak cukup hanya menjadi intelektual sekarang ini. Harus trans-intelektual. Siapa trans-intelektual? Intelektual organik. Intelektual yang tidak ada matinya. Intelektual yang menjunjung identitasnya. Intelektual yang bisa berenang. Bukan hanya berenang pada ilmu pengetahuan, tapi juga berenang di lautan. Ada ceritaku. Nah, ini yang ditunggu barangkali Pak Dr. Yasin ini. Seorang profesor terkenal, Pak Prof. Mahludin, seorang profesor. Saya seorang profesor. Saya tidak terkenal. Jadi bukan saya yang saya cerita ini. Sangat terkenal. Karena sangat terkenal dengan teori-teori dan penemuannya. Dia sibuk dan dia ingin istirahat. Pergilah dia memilih sebuah tempat. Mungkin mirip-mirip tempat yang saya dibawa Pak Dr. Hairullah. Hotel apa namanya itu? Pemandangannya ya agak. Ya, terus ada laut. Lihat gunung-gunung. Sesampainya di tempat tersebut, sang profesor terkenal ingin menyewa sampan, perahu sampan. Dari nelayan yang tinggal di daerah tersebut. Karena orasi Bapak, langsung saya teringat dengan cerita itu. Makanya saya bawa kertas. Saya bilang, apa sambutan saya nanti ini? Nah, langsung saya amati sambutannya Pak Rektor. Saya simak sambutannya, orasinya. Jadilah catatan saya. Setelah dia bicarakan sewanya dengan perahu sampan bersama nelayan, dia minta dibawa keliling di bibir pantai menikmati pemandangan gunung dan pulau-pulau di sekitarnya. Sambil dia dibawa, singkat cerita, dia bertanya kepada nelayan yang menggunakan dayung. Jadi dia sampan dayung. Dibilang, saudara nelayan, saya mau tanya. Dibilang, siapa? Apakah saudara pernah belajar filsafat sehingga Anda memahami kebijaksanaan hidup? Bilang, tidak pernah Pak. Saya hanya seorang nelayan. Langsung profesor itu mengatakan, sayang sekali, Anda kehilangan 1/4 peluang hidup saudara. 1/4. Dibilang, oh begitu Pak. Dia mendayung lagi. Dibilang, masih ada pertanyaanku. Pernahkah saudara mendengar yang disebut dengan ilmu fisika? Dan pernahkah Anda mempelajarinya? Cerita tentang energi matahari. Dibilang, tidak pernah Pak. Saya hanya seorang nelayan. Dibilang, kamu kehilangan 1/4 lagi dari peluang hidup kamu. Jadi sudah berapa hilangnya? Sudah setengah. Dibilang, oh begitu Pak. Mendayung lagi, diantar profesor atas. Bilang, terakhir, pernahkah kamu belajar bahasa asing? Bahasa Inggris, bahasa Arab seperti MC kita. Dan kau bisa menggunakannya? Dibilang, sama sekali saya tidak mengenal bahasa asing. Dan saya tidak pernah mempelajari dan tidak bisa menggunakannya. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sekarang kamu kehilangan 3/4 dari peluang hidup kamu. Mengangguk itu nelayan. Tapi tidak lama setelah profesor itu bertanya ketiga kalinya, tiba-tiba ada angin kencang yang bertiup dari tengah laut. Ombaknya besar. Lalu kaget sang profesor. Ih, apa ini? Lalu dengan datar nelayan mengatakan, pengalaman saya bertahun-tahun jadi nelayan di sini Pak. Akan ada lagi angin kencang, ombaknya lebih besar, dan saya pastikan sampan kita akan tenggelam. Saya bertanya kepada Bapak Profesor, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, dia menjawab, tidak pernah, tidak pernah. Lalu dengan datar nelayan itu mengatakan, sayang sekali. Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Profesor ini tidak menjunjung identitasnya. Tidak berakhlakul karimah yang disampaikan oleh Habib guru kita tadi. Dia menguasai filsafat, menguasai fisika, bisa berbahasa asing. Tapi dia lupa bahwa dalam hidup ini ada namanya berenang. Dan dia tidak mempelajarinya.
Inilah yang disebut dengan kesombongan intelektual. Kesombongan yang menjerumuskan, yang minus moral akhlakul karimah. Baru menjadi sarjana sudah petantang petenteng, sarjana saya. Tidak mau lagi diminta tolongi. Sudah sangat egois secara pengetahuan. Ini bukan yang saya maksud sebagai transtelektual. Transtelektual itu adalah menguasai bidang kesarjanaannya. Tapi dia mampu memberi pengaruh terhadap pengembangan bidang-bidang kehidupan yang lain. Itulah pesan pertama. Yang kedua, yang terakhir, menjunjung tinggi prinsip kebermanfaatan hidup. Disampaikan Pak Rektor tadi. Pak Ketua Umum tadi juga sudah sampaikan. Bagaimana menjunjung kebermanfaatan hidup? Hidup Anda bukan hanya untuk menjadi sarjana. Itu S1. Tapi hidup Anda adalah untuk kelanjutan episode berikutnya. Kebermanfaatan hidup. Untuk orang tua, untuk masyarakat. Bangun ketulusan. Bangun keikhlasan. Prinsip sebarkan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling terakhir ada ceritaku lagi. Tentang kebermanfaatan yang menjadi oleh-oleh para sarjana. Seorang direktur menelpon sekretarisnya yang perempuan. Istri dari seorang suami. Dia telepon, direktur perusahaan. Dia bilang, sekretaris, kita keluar daerah hari ini ya, 3 hari. Sekretaris perusahaan yang menjadi istri seorang suami, dia telepon suaminya di rumah. Pak, saya tidak pulang. Karena saya akan menemani Pak Direktur keluar kota untuk acara meeting. Suami yang di rumah bukan suami yang sejati. Dia punya perempuan idaman lain. Dia telepon perempuan idaman lain. Bilang, enak ini. Istriku akan keluar daerah selama 3 hari. Kita jalan-jalan. Perempuan idaman lain ini menelpon yang kebetulan guru kursus. Menelpon anak-anaknya. Dibilang, anak-anak semua tidak ada kursus selama 3 hari. Saya sibuk. Salah satu peserta kursus murid dari perempuan ini adalah cucunya direktur. Dia telepon kakeknya. Kek, jangan keluar kota sama sekali selama 3 hari. Karena saya tidak kursus selama 3 hari. Direktur yang kakeknya tadi, si cucu, dia telepon kembali sekretarisnya. Tidak jadi saya keluar daerah untuk meeting. Karena saya mau mengurus cucuku. Lebih penting cucunya dari urusan meeting. Sekretaris perusahaan menelpon kembali suaminya. Pak, saya kembali ke rumah karena tidak jadi keluar daerah. Suaminya yang punya perempuan di dalam lain, dia telepon. Tidak jadi kita jalan-jalan. Tidak keluar daerah ke istri. Perempuan idaman lain yang guru kursus, dia telepon satu-satu anak kursusnya. Kita tetap belajar karena saya tidak jadi sibuk. Cucu direktur itu telepon kembali kakeknya. Kek, keluar kota saja. Karena saya saya tetap belajar kursus. Saya tidak tahu apa lanjutannya ini cerita. Poin saya, inilah yang disebut dengan siklus kehidupan. Life circle. Siklus kehidupan yang berputar di bawah sadar kita. Tapi dalam cerita siklus ini, saya menyajikan siklus bebas nilai. Ada cerita janjian, ada cerita perselingkuhan, ada cerita macam-macam yang tidak menepati janji. Poin saya para sarjana, andaikan siklus ini diisi dengan kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan berputar terus di alam bawah sadar kehidupan. Jadilah sarjana penyebar
siklus kebaikan. Tidak yakin, buktikan saat ini. Keluarkan uang merahnya dan sumbang ke saya. Pasti ketulusan kebaikannya itu akan bermanfaat. Lumayan juga ya saya dapat kalau dibagi. Sebagai kesimpulan penutup pada sambutan ini, bangun kali berdiri, prinsip membangun transelektual dan kebermanfaatan. Insya Allah, Anda akan menjadi cahaya kehidupan. Anda akan menjadi katalisator. Anda akan menjadi mercusuar, bukan demon hidup di Menara Gading. Dan terakhir, Anda akan menjadi pelangi yang tidak pernah pudar dan terhapus. Demikian akhirul kalam. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.